Bersiaplah para penggemar ruang angkasa karena kita akan menyingkap rahasia-rahasia langit yang telah diungkap tahun ini. Dari bintang raksasa sampai molekul organik, tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi para astronom. Jadi, mari kita ikuti semua keseruan yang mungkin terlewatkan di tahun 2023. Pertama-tama kita telah menemukan beberapa monster astral yang nyata. Bayangkan menatap langit malam dan melihat bintang-bintang yang tidak hanya besar tapi raksasa. Para ilmuwan telah menggunakan teleskop khusus yang disebut teleskop antariksa James Webb untuk menjelajahi masa-masa awal alam semesta. Dalam petualangannya, para ilmuwan menemukan bintang-bintang purba yang 10.000 kali lebih besar dari matahari. Ya, kalian tidak salah dengar, 10.000 kali lipat. Raksasa-raksasa di dunia bintang ini merupakan bintang-bintang pertama yang terbentuk di alam semesta miliaran tahun yang lalu. Bayangkan gugus bola sebagai sebuah kru kosmik yang sangat besar, di mana setiap kelompok terdiri dari 100.000 sampai 1 juta anggota. Gugus-gugus ini seperti sebuah pertemuan keluarga raksasa dengan semua bintang yang lahir pada waktu yang sama. Tapi apa yang membuat monster-monster yang baru ditemukan ini begitu istimewa? Nah, inti atau bagian pusatnya jauh lebih panas daripada yang kita lihat di bintang-bintang saat ini. Para ilmuwan menduga kalau panas yang sangat tinggi ini mungkin disebabkan oleh banyaknya hidrogen yang terbakar pada temperatur yang sangat tinggi. Seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta barbeque galaksi. Sesuatu yang menarik terjadi di gugus bola ini. Bintang-bintang yang lebih kecil menabrak bintang-bintang supermasif dan mendapatkan energi ekstra, seperti tambahan daya. Tapi inilah yang menarik. Sebagian besar gugus-gugus tersebut sudah tua, dan bintang-bintang supermasifnya sudah lama menghilang. Kita hanya bisa melihat petunjuk keberadaannya di gugus-gugus yang kita amati sekarang. Para ilmuwan mempelajarinya hanya dari jejak-jejak misterius keberadaannya. Penemuan bintang-bintang monster ini sangat penting bagi pemahaman kita akan alam semesta. Jika para ilmuwan bisa mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengonfirmasi keberadaannya, maka itu akan menjadi terobosan besar. Hal ini akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang gugus bola dan bagaimana bintang-bintang supermasif terbentuk secara umum. Tapi itu baru penemuan menarik pertama di tahun 2023. Penemuan berikutnya akan menyedihkan. Kalian tahu cincin-cincin indah yang membuat Saturnus tampak begitu mewah? Nah, tahu nggak? Cincin-cincin itu akan menghilang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi secara astronomis. Misi Cassini milik NASA yang menjelajahi Saturnus dari tahun 2004 hingga 2017 mengumpulkan beberapa data menarik tentang cincin Saturnus. Selama perjalanan Cassini, ketika Cassini melakukan manuver-manuver keren di dekat Saturnus, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cincin Saturnus kehilangan banyak massa setiap detik hingga bertonton massa. Artinya, lingkaran cahaya yang megah ini hanya akan bertahan paling lama beberapa ratus juta tahun lagi. Bagi manusia, waktu itu mungkin terasa lama, tapi dalam skema besar alam semesta, waktu itu hanya sekejap mata. Yang penting, kita telah belajar bahwa cincin-cincin besar seperti cincin Saturnus tidak bertahan selamanya. Cincin-cincin itu pada akhirnya akan memudar. Setidaknya, kita tidak akan menyaksikan momen ini. Para ilmuwan memiliki teori menarik tentang apa yang akan terjadi ketika cincin Saturnus menghilang. Mereka menduga kalau planet es dan gas raksasa lainnya di tata surya, seperti Uranus dan Jupiter, juga pernah memiliki cincin yang sangat besar. Tapi seiring berjalannya waktu, cincin-cincin itu menipis dan menjadi seperti pita tipis asteroid seperti yang dimiliki Uranus sekarang. Cincin Saturnus sebagian besar terbuat dari es, tapi cincin Saturnus juga mengandung debu-debu berbatu. Debu ini berasal dari asteroid dan meteorit kecil yang menabrak benda-benda langit dan hancur. Debu ini seperti badai salju yang terdiri dari partikel es dan puing-puing luar angkasa. Penelitian ini juga mengungkap kalau cincin Saturnus sudah ada sejak lama setelah planet ini terbentuk. Cincin Saturnus masih terbentuk ketika dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Jadi, dari segi usia astronomi, cincin Saturnus masih sangat muda, hanya beberapa ratus juta tahun.
Penemuan ini membuat para ilmuwan sangat gembira karena ini berarti ada sesuatu yang dramatis yang terjadi di masa lalu Saturnus sehingga terciptalah piringan es yang menakjubkan ini. Tapi ini adalah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Para ilmuwan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan cincin-cincin itu terbentuk dan mengapa cincin-cincin itu memiliki struktur yang menakjubkan. Semoga saja mereka bisa menemukan jawabannya. Tapi, beralih ke hal yang lebih optimis, kita punya berita menarik lainnya dari luar angkasa. Baru-baru ini, para ilmuwan mempelajari salah satu galaksi terjauh di alam semesta, dan mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan, molekul organik. Galaksi yang dimaksud memiliki nama panjang, SPT 041847. Jaraknya lebih dari 12 miliar tahun cahaya dari planet biru kita. Bisakah kamu membayangkan jarak itu? Galaksi ini merupakan galaksi terjauh yang pernah diketahui, di mana molekul organik kompleks ditemukan. Itu sebabnya melihat galaksi ini seperti melihat sesuatu dari alam semesta yang masih bayi. Kita tidak tahu seperti apa bentuk galaksi ini sekarang. Cahaya yang sampai ke kita adalah cahaya ketika alam semesta baru berusia 1,5 miliar tahun. Bayangkan bisa melihat sesuatu dari masa lalu yang sangat jauh. Jadi, yang mereka temukan adalah sesuatu dengan nama yang sangat rumit, molekul hidrokarbon aromatik polisiklik, atau singkatnya molekul PAH. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa itu? Nah, ternyata kamu bisa menemukan molekul ini di sini, di planet kita. Molekul ini bisa ada di hal-hal seperti asap dari mesin mobil atau bahkan kebakaran hutan. Molekul PAH terdiri dari rantai atom karbon, dan inilah bagian yang sangat keren. Molekul ini dianggap sebagai bahan pembangun dasar kehidupan. Bayangkan, blok-blok penyusun kehidupan, rantai karbon yang sangat kecil, ditemukan di galaksi yang sangat jauh. Itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Mereka juga menemukan kalau gas yang melayang-layang di galaksi tersebut mengandung elemen-elemen berat. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan bahwa ada banyak bintang yang datang dan pergi di sana, menciptakan semua elemen yang menakjubkan ini. Artinya, galaksi ini juga berpotensi kaya akan elemen-elemen lain. Penemuan ini membuka dunia yang penuh dengan berbagai kemungkinan dan memunculkan begitu banyak pertanyaan menarik. Bagaimana molekul-molekul ini bisa terbentuk di galaksi yang sangat jauh? Dan karena kita melihat ke masa lalu, apa yang mungkin terjadi pada molekul-molekul organik selama ini? Mungkinkah molekul-molekul itu berevolusi menjadi kehidupan? Kita baru sampai di permukaan dari hal-hal luar biasa yang menunggu untuk diungkap. Oh iya, kalau sudah sejauh ini, bagaimana para ilmuwan bisa menemukan sesuatu seperti itu? Nah, mereka memiliki instrumen yang disebut teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop canggih ini baru saja diluncurkan dan memiliki kekuatan super dalam hal mengamati alam semesta. Jadi, ketika para ilmuwan mempelajari galaksi yang jauh ini, mereka mengalami sedikit masalah. Cahaya yang datang dari objek-objek jauh itu sangat redup, sehingga sulit untuk dilihat atau dideteksi. Tapi tahu nggak? Mereka punya ide cemerlang untuk memecahkan masalah ini. Mereka menggunakan sesuatu yang disebut pelensaan gravitasi. Ini seperti kekuatan khusus kaca pembesar alami. Bayangkan dua galaksi yang berbaris sempurna seperti dalam pemotretan. Cahaya dari galaksi yang jauh, galaksi latar belakang, bergerak ke arah kita. Namun dalam perjalanannya, cahaya tersebut melewati galaksi latar depan yang bagaikan lensa ruang angkasa raksasa. Dan ternyata, gravitasi galaksi latar depan membelokkan cahaya, seperti kaca pembesar, membuatnya lebih besar dan lebih terang. Ini seperti lensa zoom kosmik di teleskop. Pembelokan cahaya ini menciptakan bentuk yang sangat keren yang disebut cincin Einstein. Bentuknya seperti lingkaran cahaya atau cincin cahaya yang Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya?
Yuk kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius. Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermassa menengah.
Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa... Kastel adalah tempat dingin di masa lalu. Batuannya kayak memancarkan dinginnya musim dingin. Inilah alasan praktis kenapa permadani digantung di dinding kastel agar hawa dingin bertahan di luar dan kehangatan di dalam. Tapi, kamu nggak bisa menggantung begitu saja barang-barang tua di dinding kastel. Benda itu harus indah, heroik, dan punya fitur mengesankan. Bangsa Yunani kuno menggantung permadani atau hamparan di dinding kasti langit. Hamparan indah yang terbuat dari bintang-bintang. Ke-48 rasi di langit utara, semuanya didesain dan diberi nama oleh bangsa Yunani. Kisah Andromeda adalah salah satu hamparan itu. Terdiri dari 7 rasi bintang yang menyebar di seluruh langit musim gugur, kisah itu mengandung pengamatan astronomi terperinci yang dilestarikan sebagai sorotan di hamparan langit. Kisah itu dimulai dari rasi bintang Cassiopeia, ratu kerajaan tertua di Afrika Ethiopia. Ketika rasi Cassiopeia berada di ufuk, kelihatan mirip anak tangga yang naik ke Bima Sakti. Piramida bertingkat di seluruh dunia diperkirakan telah terinspirasi oleh rasi itu. Bagaimanapun, Cassiopeia adalah rasi cantik yang mengindikasikan bahwa Ratu Cassiopeia juga wanita cantik. Dia cantik, tapi sekaligus sombong yang memicu semua tindakan dramatis. Cassiopeia bisa ditemukan di langit malam berseberangan dengan beruang besar dari Polaris. Seperti beruang besar, Cassiopeia mengitari Polaris dan merupakan rasi bintang kutub. Sebuah supernova teramati di rasi Cassiopeia sekitar tahun 1680 waktu bumi. Cassiopeia A yang telah muncul sekitar 11.000 tahun lebih dulu. Satelit Sinar X Chandra baru-baru ini merekam foto luar biasa dari sisa-sisa supernova ini yang muncul dalam unsur belerang, kalsium, silikon, dan besi di tengah intensitas sinar X tinggi dari awan yang meluas.
Suami Cassiopeia juga menjadi nama rasi bintang kutub, rasi bintang minor yang redup bernama Cepheus. Dia memiliki kerajaan sendiri. Gabungan dari beberapa kerajaan melalui pernikahan adalah sesuatu yang umum sepanjang sejarah. Cepheus adalah Raja Funisia. Ada banyak Raja Funisia di masa itu ketika Funisia cuma merupakan kumpulan kota di sepanjang pesisir barat Laut Mediterania. Rasi Cepheus bisa ditemukan di area antara Cassiopeia dengan Polaris. Rasi Cepheus penting bagi para astronom. Di rasi inilah Henrietta Swan Leavitt menemukan bintang-bintang variabel yang berdenyut dengan interval teratur. Tingkat denyutan bintang itu mengindikasikan terangnya bintang tersebut dan kemungkinan pengukuran pasti jarak menuju bintang itu. Penemuan variabel Cepheus adalah terobosan besar bagi astronomi awal abad ke-20. Cepheus dan Cassiopeia memiliki putri, Andromeda, yang juga terkenal dengan kecantikannya, yang menjadi penyebab semua keributan. Tampaknya, suatu hari, Cassiopeia membanggakan kecantikannya dan kecantikan putrinya, Andromeda. Kami lebih cantik dari wanita manapun di seluruh dunia. Pengakuan seperti itu bisa dimaafkan bagi seorang ratu, tapi kemudian Cassiopeia melangkah lebih jauh sampai melampaui semua batas alam. Faktanya, kami lebih cantik dari Nereid manapun. Nereid adalah bidadari laut dalam mitologi Yunani, putri dari lautan. Para Nereid terkenal karena kecantikan dan kebaikannya kepada para pelaut. Semuanya ada 50 Nereid. Tersinggung karena diremehkan, dibenci oleh seorang wanita yang fana. Cassiopeia harus dihukum karena melampaui batas ketertiban sipil. Dengan kesombongannya yang berlebihan, Cassiopeia melampaui batas alam, sehingga hukuman enggak wajar dijatuhkan ke seluruh kerajaan Ethiopia. Suatu monster dari dasar lautan rasi Cetus mulai menghancurkan desa-desa di pesisir Ethiopia, juga kapal-kapal nelayannya. Dengan tepat, Cetus adalah rasi bintang langit selatan. Sebagai rasi terbesar keempat, jika ditilik dari areanya, Cetus berada di bagian langit yang gelap bernama lautan, dengan cuma kepalanya yang naik di atas ekuator langit. Di bagian langit ini terdapat beberapa rasi bertema air. Rasi Pisces, ikan, Aquarius, pembawa air, dan Eridanus, sungai. Lebih dari 50 eksoplanet telah ditemukan di Cetus. Pasti teleskop antariksa James Webb akan menikmati menganalisis spektrum atmosfer planet-planet ini guna mencari tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Ratu Cassiopeia dan Raja Cepheus harus melakukan sesuatu terkait monster yang menghancurkan pesisir Ethiopia. Mereka berkonsultasi kepada seorang peramal dan sekali lagi melewati batas ranah akal dan alam. Katakan peramal, apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan monster yang merusak kerajaan kami? Monster ini bukan bencana alam yang wajar, ada pelanggaran yang dilakukan terhadap alam yang lebih tinggi. Dan ini hukumannya. Monster tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Hanya korban manusia yang paling mulia yang bisa menenangkan hewan itu. Satu kesalahan menambah kesalahan lain. Orang paling mulia di kerajaan itu tentu saja Putri Andromeda. Menurut titah ayahnya dan persetujuannya, atau mungkin saran ibunya, Andromeda dirantai pada sebuah batu di lepas pantai. Dialah korban manusia yang diharapkan orang tuanya akan menyelamatkan kerajaan. Wah, taram, taram, taram. Datanglah pahlawan Yunani yang akan menyelamatkan hari, mencegah korban manusia, dan mengubah Cetus menjadi batu. Perseus. Dari mana asal Perseus? Menurut legenda, dari Kepulauan Hebrides. Perseus pergi ke Hebrides dalam rangka mengejar Gorgon Medusa. Cakupan geologis dari wilayah ini luar biasa, dari Hebrides sampai Laut Merah. Hebrides adalah kepulauan yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau batu di lepas pantai barat Skotlandia. Berlayar lebih jauh adalah mustahil. Hebrides adalah ujung mutlak dunia. Perseus tidak harus berlayar ke Hebrides, tapi dia terbang dengan sepasang sandal bersayap. Perjalanan jauh Perseus. Medusa adalah salah satu penjahat sepanjang masa. Sekali melihat Medusa, dia begitu mengerikan, membuatmu ketakutan hingga benar-benar berubah jadi batu. Perseus terancam bahaya besar. Jadi apa yang dilakukan pahlawan kita? Alih-alih menatap Medusa, Perseus memakai prinsip ilmiah pemantulan. Dia membunuh Medusa dengan melihat bayangannya sendiri yang dipantulkan di perisainya yang dipoles. Dalam hamparan langit kita, Perseus digambarkan mengangkat kepala Medusa yang terpenggal. Di langit malam, satu mata di kepala Medusa terbuka dan terpejam dan terbuka lagi. Para astronom Arab menamakan bintang ini Al-Ghul.
Algol. Algol adalah bintang ganda yang sedang mengalami gerhana. Satu bintang bersinar terang dan yang satunya enggak begitu terang. Ketika bintang yang lebih redup mengorbit bintang yang terang, membuatnya mengalami gerhana, maka mata Medusa tertutup. Karena bintang yang redup butuh waktu 2 hari 20 jam 49 menit untuk mengorbit bintang terang, mata di kepala Medusa terbuka tiap sekitar 1,5 hari. Rasi Perseus langsung di bawah rasi Cassiopeia, dan para pengamat langit akan melihat dengan cepat apa bintang Algol sedang gerhana, jika mata Medusa terbuka atau terpejam. Perseus terbang kembali dari Hebrides ditemani oleh Pegasus, kuda bersayap. Bagian pusat dari Pegasus adalah segi 4 besar yang tersusun atas 4 bintang. Karena bumi mengelilingi matahari, segi 4 besar tepat berada di tengah langit malam di musim gugur. Di musim panas, segitiga musim panas Vega, Deneb, dan Altair berada di tengah langit malam. Di musim semi ada Leo, sang singa, dan di musim dingin rasi bintang Orion atau pemburu atau Waluku. Inilah dinding-dinding kastel langit dan semuanya memiliki hamparan permadani luar biasa. Rasi Andromeda berbagi bintang bernama Alpheratz atau Alpha Andromedae dengan rasi Pegasus. Ini adalah salah satu sudut dari segi 4 besar, jadi kelihatan Andromeda kayak mengendarai Pegasus. Mahkotanya, ingat, dia seorang putri, melayang di dekatnya M31, galaksi Andromeda. Untuk melihat M31, lintasi sudut-sudut segi 4 besar dari bintang terendah ke yang teratas. Lalu lanjutkan sedikit untuk melihat galaksi Andromeda. Pastikan mengintipnya dari sudut matamu. Ini disebut averted vision. Sudut-sudut matamu lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi kamu akan bisa melihat galaksi spiral besar yang jauhnya 2,5 juta tahun cahaya ini sebagai noda cahaya 1,5 kali lebih luas dari bulan purnama. Perseus nggak sepakat dengan tumbal manusia, maka dia menghentikannya dan menyelamatkan Andromeda dengan mengekspos Cetus ke tatapan Medusa. Dan di sini, kita bertemu dengan variabel gerhana kedua di hamparan langit kita. Mira, bintang pusat dari Cetus adalah monster laut itu. Mira asal dari kata bahasa Inggris mirror atau cermin, sangat pas dengan kisah tentang kecantikan yang sia-sia. Adalah bintang ganda yang mengalami gerhana. Bintang redup yang mengelilingi bintang terang adalah katai putih yang nggak cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang. Efeknya adalah pusat Cetus tertutup. Mira mengalami gerhana dan lenyap. Siklus ini terulang tiap 332 hari. Hamparan bintang luar biasa kita cuma punya 2 bintang binar gerhana yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Galaksi spiral terdekat dan pahlawan yang nggak suka tumbal manusia dan memakai prinsip ilmiah pemantulan untuk menggagalkan monster mitologis. Wah, aku akan memasangnya juga di dinding kastelku.